kembali di channel YouTube Belajar Online. Untuk video pembahasan kali ini, kakak mau membahas mengenai bagaimana kita melakukan posting ya. Posting di sini diartikan sebagai memindahkan catatan dari jurnal umum ini ke buku besar ya. Di sini kakak menggunakan buku besar 4 kolom ya. Ini bentuk dari buku besar 4 kolom. Oke. Pada video sebelumnya kan kakak sudah membuat yang namanya jurnal umum ya untuk Nona Salon ini. Dari jurnal umum Nona Salon ini kita melakukan posting ini, yaitu memindahkan ke buku besar. Oke. Tapi sebelum kita melakukan posting, ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu bahwa kita harus tahu betul urutan akun-akun yang nantinya kita akan posting. Urutannya itu berdasarkan sifat-sifat akun ya, yaitu urutannya itu yang pertama harta, kemudian utang, kemudian modal, kemudian pendapatan, dan terakhir beban ya. Itu adalah urutan-urutan untuk kita melakukan posting ya. Dimulai juga dari harta, karena harta yang pertama kita posting, maka kita akan memulainya dari harta yang paling lancar. Harta yang paling lancar di sini adalah kas ya. Kita bisa lihat di jurnal umum ini, kas di sini yang paling lancar. Oke. Ini adalah buku besar ya, buku besar 4 kolom. Di buku besar 4 kolom ini ada yang namanya kolom tanggal, kemudian ada kolom keterangan, kemudian ada kolom ref ya, ada debit, kredit, kemudian ada saldo ya. Saldo ini terdiri dari kolom debit dan kredit. Oke, langsung saja ya kita lakukan posting. Yang pertama itu adalah akun kas. Oke, kita perhatikan di jurnal umum kita di tanggal 1 Januari ini, kasnya kita ini berada di debit senilai 40 juta untuk setoran modal ya. Jadi kalau kita posting, maka kita masukkan juga tanggal 1 Januari ya di buku besar ini sesuai dengan tanggal yang ada di jurnal umum ini. Oke, keterangannya itu setoran modal. Refnya ini kita isi halaman ya, halaman pada jurnal umum ini. Misalkan karena di sini jurnal umum ini halaman 1, makanya kakak mengisinya halaman 1 ya. Kalau misalkan halaman 2 berarti harus diisi halaman 2 dan seterusnya. Oke. Karena kasnya kita ini di debit senilai 40 juta, makanya di buku besarnya juga kita pindahkan di kolom debit senilai 40 juta. Dan di kolom saldonya ini kita juga mengisinya di debit senilai 40 juta ya. Kolom saldo yang dimaksud di sini adalah saldo normal dari kas itu ya. Kita tahu bahwa kas ini saldo normalnya itu berada di debit, makanya dia masuknya di debit ya kas ini, karena kas ini kan bagian dari harta. Ingat bahwa harta itu saldo normalnya di debit. Oke. Yang kedua kita lihat bahwa kas kita ini di tanggal 2 ya. Kas kita ini posisinya ini berada di kredit senilai 2.200.000 ini ya. Untuk ini pembayaran sewa ruangan ya. Oke, kalau kita pindahkan ke sini maka kita isi tanggal 2, kemudian keterangan ini beban sewa ya, beban sewa ruangan. Oke, refnya 1 karena di halaman 1, kemudian di kredit karena tadi kasnya di kredit yaitu sebesar 2.200.000. Yang tadinya saldo awal kita itu di tanggal 1 40 juta, kemudian kita melakukan pembayaran untuk sewa ruangan sebesar 2.200.000, makanya saldo kita ini berkurang sebesar 37.800.000 di sisi debit. Ingat, begini saja ya, kalau debit ini ada di kredit ini ya, kredit ini kalau bertemu debit atau debit ini bertemu kredit pasti berkurang. Nah, diingat itu saja sih. Kemudian kita lihat di tanggal 5 ya, di jurnal umum di tanggal 5 ini kas kita juga berada di sisi kredit ya. Oke, tanggal 5 jadi kita posting di tanggal 5 juga. Keterangannya itu pembelian peralatan salon, kemudian di sisi kredit 10 juta,
Oke, karena di sini debit bertemu kredit berarti kasnya kita berkurang lagi. Berarti yang tadinya 37.800.000 kita kurangkan dengan 10 juta berarti 27.800.000 ya. Karena di sini kita melakukan pembelian peralatan salon. Oke, kita perhatikan lagi di jurnal umumnya kita untuk kas ya. Kita fokus ke kas karena kita mau memposting yang namanya kas ini. Oke, kas kita di jurnal umum itu ada senilai 1.450.000. Oke. Maka kita pindahkan ke buku besar dengan keterangan pembayaran beban iklan ya, 1.450.000. Jadi saldonya kita tadi yang tersisa 27.800 ini dikurangi dengan 1.450.000, jadi tersisa 26.350.000. Oke, kemudian kita lihat lagi di tanggal berapa yang ada kas, yaitu di tanggal 15. Kas kita ini posisinya berada di debit, jadi kita pindahkan juga kas kita yaitu di tanggal 15. Keterangannya ini pendapatan jasa ya, karena kita memperoleh pendapatan, kemudian karena di debit makanya di sini masuk di debit. Ini pendapatan jasa. Oke, ini debit bertemu debit bertambah ya. Kalau kredit bertemu kredit juga bertambah, tapi kalau debit kredit debit pasti berkurang. Oke, karena ini debit dengan debit, maka di sini bertambah ya. Jadinya kasnya kita ini bertambah, jadinya 30.350.000. Oke. Kita lihat lagi untuk kasnya ya. Kasnya kita ada di tanggal 16, namun di sisinya yaitu ada di kredit sebesar 1.600.000. Oke. 16 di sini kita pindahkan ke buku besar kas. Ini untuk pembayaran gaji karyawan untuk setengah bulan pertama ya. 1.600.000 di kredit. Karena di sini kredit maka kita kurangkan dari 37.350 ini kita kurangkan dengan 1.600.000, sisanya itu 28.750. Oke. Kemudian kita lihat lagi kasnya kita. Di tanggal 16 kasnya kita ada di tanggal 20 kasnya kita ini ada di debit senilai 31 juta. Oke, di debit maka kita posting juga di debit, keterangannya itu KUK dari BRI 31 juta, makanya di sini karena dia di debit maka bertambah dari 28.750 ini kita tambahkan dengan 31 juta ya, debit dengan debit ini pasti bertambah jadinya 59.750. Oke, kita lihat lagi kasnya kita di tanggal 23. Oke, tanggal 23 kasnya kita di kredit. Oke, untuk pembelian peralatan ya. Ini tanggal 23 kita pindahkan ke buku besar. Keterangannya pembelian peralatan salon sebesar 22 berapa ya di sini? 22 juta. Oke, di kredit berarti karena di sini di kredit berarti debit bertemu kredit berarti berkurang dong. Jadi 59.750 ini kita kurangkan dengan 22 juta, jadi kasnya kita ini tersisa 37.750.000. Kemudian kita lihat lagi price-nya kita ada di tanggal kasnya kita ada di tanggal berapa? Oke, di tanggal 25 kasnya kita ini senilai 2.200.000 untuk pengambilan pribadi ya. Ini tanggal 25 ini untuk pengambilan pribadi untuk nona ya. 2.200.000 di kredit. Oke, karena dia di kredit berarti debit bertemu kredit otomatis berkurang. Jadi kasnya kita ini tersisa 35.550. Kemudian kita lihat lagi kasnya kita di tanggal 31 ya. Tanggal 31 ini kasnya kita ini di debit sebesar 5.500.000. Oke, kasnya kita 5.500.000 di debit. Kita pindahkan juga di debit ya. Keterangannya ini pendapatan jasa salon. Karena debit ini, debit bertemu debit, berarti bertambah 35.550 ditambahkan dengan 5.500 berarti 41.050.000. Oke, kita lihat lagi di jurnal umumnya kita ya. Kasnya kita ini
di tanggal 31 itu posisinya berada di sebelah kredit. Jadi kita pindahkan ke buku besar kas ini di tanggal 31 ini dengan keterangan gaji karyawan seper 2 bulan terakhir ya, setengah gaji karyawan untuk setengah yang terakhirnya. Maksudnya ini bukan yang pertama tapi yang terakhir ya. Ada salah pengetikan di sini. Posisinya itu berada di kredit senilai 1.600.000. Jadi 41.050 dikurangi dengan 1.600, sisanya sisa akhir dari saldo kas kita ini bernilai 39.450.000. Oke. Inilah kas ya, buku besar untuk kas. Kemudian setelah kita memposting yang namanya akun kas ini, sekarang kita mau memposting yang kedua itu perlengkapan salon dengan nomor akunnya itu 12 ya, nomor buktinya ini 12. Oke, perlengkapan kita lihat perlengkapan ini ada di tanggal 7 ya. Perlengkapan kita ini ada di debit senilai 2.800.000. Oke, kita posting ke buku besar perlengkapan salon ya. Tanggalnya yaitu karena di sini di jurnal umumnya ini tanggal 7, makanya di sini juga tanggal 7 ya. Keterangannya ini untuk pembelian secara kredit, karena di tanggal 7 ini kita melakukan pembelian kredit untuk perlengkapan salon. Oke, di debit senilai 2.800.000. Oke, di saldonya ini, di kolom saldonya ini kita isi di sebelah debit senilai 2.800.000. Karena ingat kembali perlengkapan ini merupakan bagian dari harta, dan harta itu bersaldo normal di debit. Makanya di kolom saldonya ini masuknya di debit untuk perlengkapan ini. Oke. Berikutnya kita mau memposting yang namanya ini ya. Setelah perlengkapan ada peralatan. Kita lihat peralatan kita ini ada di tanggal 5 Januari ya. Kita lihat di jurnal umumnya kita ini peralatan kita ini 5 Januari. Peralatan kita ini berjumlah 10 juta ya di sebelah debit. Oke, kita posting ke buku besar untuk peralatan dengan nomor bukti 13. Oke, tanggalnya 5 Januari. Ini untuk pembelian tunai ya, pembelian tunai peralatan ya. Oke, itu di debit senilai 10 juta. Saldonya juga di debit senilai 10 juta. Karena peralatan ini juga bagian dari harta, makanya saldonya di debit karena harta itu saldo normalnya di debit. Oke. Kemudian kita lihat peralatan di tanggal berapa lagi ya? Di tanggal lihat di tanggal 23 peralatan kita juga posisinya ini ada di debit senilai 22 juta. Oke. Peralatan di debit senilai 22 juta itu untuk keterangannya ini pembelian tunai ya. Oke, di debit 22 juta. Oke, karena di sini debit tadinya 10 juta, ada penambahan untuk peralatan ya. Jadi debit di sini karena dia bertambah dengan namanya debit ini pastinya bertambah jadinya 32 juta rupiah. Oke. Oke, berikutnya kita memposting namanya. Karena untuk harta tadi sudah selesai kita lakukan posting, kita masuk ke yang kedua itu kita memposting utang. Di sini utang ini, kalau di jurnal umum ini, utang ini dibedakan menjadi dua ya. Kita perhatikan jurnal umumnya kita ada utang usaha dan utang bank ya. Yang pertama kita posting itu utang usaha dulu ya, karena ini merupakan utang. Kalau utang usaha ini merupakan utang jangka pendek ya. Oke, utang usaha dengan nomor bukti nomor 21. Kita lihat di tanggal berapa ya, ada utang di tanggal 7. Oke, di tanggal 7 utang salon kita ini saldonya itu 2.800.000 di kredit. Jadi tinggal kita pindahkan saja juga ya. Ini keterangannya pembelian perlengkapan salon ini di kredit ya, karena di jurnal umumnya di kredit. Jadi kita pindahkan di sini juga di kredit 2.800.000. Saldonya itu berada di kredit 2.800.000. Kenapa di kredit? Karena saldo normal dari utang itu berada di
kredit. Oke, kolom saldonya ini mengikuti saldo normal masing-masing akun ya. Oke, kemudian berikutnya kita memposting utang bank. Buku besar untuk utang banknya kita lihat di tanggal berapa ya, 20. Utang bank kita ini ada 31 juta di sebelah kredit. Oke, utang bank ini keterangannya KUK dari BRI karena di sini mendapatkan pinjaman dari BRI ya sebesar 31 juta di sebelah kredit. Di sini saldonya ini 31 juta ya di sebelah kredit karena utang ini saldo normalnya di kredit. Oke. Berikutnya kita mau posting yang namanya modal. Setelah utang itu modal. Oke. Modal. Ini modal Nona ya. Kita lihat modalnya itu pasti ada di tanggal 1 ya. Di tanggal 1 modalnya ini dengan saldonya ini berada di kredit. Jadi tinggal kita posting di sini tanggal 1, keterangannya ini modal awal, kemudian ini kolom kreditnya kita karena berada di kredit, jadi kita isi di kredit senilai 40 juta dan di kolom saldonya ini juga di kredit senilai 40 juta karena saldo normal dari modal ini berada di kredit. Oke, berikutnya itu kita mau posting setelah modal ada prive. Ini prive-nya kita ini ada di tanggal, perhatikan di jurnal umumnya, ada di tanggal berapa ya? 25 prive ini di debit 2.200.000. Jadi kita pindahkan saja ke buku besar prive. Ini tanggal 25, keterangan keperluan pribadi atau prive di debit 2.200.000. Kemudian di kolom saldonya ini 2.200.000 ya. Mengapa di debit? Karena saldo normal dari prive ini berada di debit dengan nomor bukti. Ini nomor buktinya jangan dilupa 32 ya. Oke, setelah prive kita mau posting namanya pendapatan. Oke, kita bisa lihat pendapatannya kita di tanggal 15 ini. Nah, dari atas sini ya, kita lihat dari tanggal 1 ada di tanggal 15 pendapatan kita di tanggal 15 bersaldo di debit ya senilai 4 juta. Oke, pendapatan tanggal 15 ini keterangannya ini pendapatan jasa untuk setengah bulan pertama ya 4 juta di kredit. Jadi kita pindahkan di kredit, kemudian saldonya juga berada di kredit karena saldo normal dari pendapatan ini adanya di kredit. Kemudian kita lihat lagi pendapatan kita di tanggal 31 ini di jurnal umum ya, tanggal 31 pendapatan jasa kita senilai 5.500.000. Oke, tanggal 31 ini pendapatan untuk setengah bulan terakhir ya 5.500.000 di kredit. Oke, ini jadi karena di sini pendapatan kita bertambah yaitu kredit, di sini kan kredit bertemu dengan kredit pastinya bertambah jadi 9.500.000. Inilah saldo akhir dari pendapatan kita ya senilai 9.500.000. Oke, yang kemudian setelah pendapatan kita memposting namanya beban. Kita lihat dulu beban gaji kita ya. Beban gaji kita ini ada di tanggal 16 ya. 16 di sisi debit 1.600.000. Jadi kita posting ke buku besar beban gaji ini keterangan gaji setengah bulan pertama sebesar 1.600.000 di debit. Kemudian di kolom saldonya ini juga kita isi 1.600.000. Mengapa di debit? Karena saldo normal dari beban ini berada di debit. Kemudian kita lihat di tanggal 31 lagi ada beban gaji 1.600.000. Oke, ini keterangannya gaji karyawan setengah bulan terakhir ya 1.600.000 di debit karena di sini ada di debit. Kemudian kita sesuaikan di saldonya karena ada penambahan untuk beban ini yaitu dari 1.600.000 ditambahkan lagi dengan 1.600.000 jadinya 3.200.000 ya, debit bertambah. Oke. Berikutnya kita mau posting namanya beban serba-serbi ya. Beban serba-serbi ini ada di tanggal 8 ya. Kita perhatikan ini beban serba-serbi 1.450.000. Oke, ini. Oke, kemudian kita akan membuat buku besar untuk beban serba-serbi ya.
kita lihat di jurnal umumnya kita. Oke, dari tanggal 1 ini ada di tanggal 8 ya. Beban serba-serbi senilai 1.450.000 ini berada di debit. Oke, jadi kita pindahkan ke buku besar beban serba-serbi di tanggal 8 dengan keterangan beban iklan, karena di sini kita melakukan pembayaran beban iklan ya. Karena di debit, jadi kasih masuk di kolom debit senilai 1.450.000 bersaldo. Saldonya ini juga di debit senilai 1.450.000, karena ingat kembali lagi saldo normal dari beban ini berada di debit. Oke. Nah, itu tadi ya mengenai bagaimana cara kita melakukan posting ya, itu memindah bukukan catatan dari jurnal umum ini ke buku besar. Oke, semoga apa yang kakak berikan untuk hari ini atau pada video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Dan untuk teman-teman yang telah like, membagikan, mensubscribe video kakak mengucapkan terima kasih banyak, dan sampai jumpa di video kakak yang selanjutnya. Di video kakak yang selanjutnya kakak akan membahas mengenai neraca saldo ya. Jadi di video kakak yang selanjutnya itu kita akan membuat neraca saldo untuk lunas saldo ini ya. Oke, sampai jumpa lagi.